Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel saya, channel Surya Utama 22, channel yang membahas seputar budidaya ikan lele. Pada kesempatan kali ini saya mau berbicara penting soal budidaya ikan lele. Bahagialah kalian yang punya kolam bulat. Nanti akan saya jelaskan bagaimana teknik budidaya di kolam bulat dengan waktu 50 hari dari ukur 57 bisa panen. Saya kasih tahu triknya dan ini pengalaman baru di hidup saya. Nanti akan saya jelaskan bagaimana detail dan kenapa kok harus kolam bulat. Nah, seperti itu ya. Langsung saja pada inti video. Monggo. Nah, sebelum berlanjut ke video, untuk teman-teman yang baru saja mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dukung terus channel saya, walaupun teman-teman mungkin ada yang bosen sama suara saya ya, dan mungkin video-videonya cuma gitu-gitu aja atau tidak menarik. Dan menurut saya yang paling penting adalah ilmu yang bisa saya bagikan. Menurut saya, kalau pemula mungkin pasti membutuhkan ini. Saya tidak ngomongin master ya. Kalau master pasti nggak butuh dengan video saya. Pasti itu. Master nggak akan butuh dengan video saya. Kalau bagi pemula menurut saya sangat bermanfaat sekali. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Nah, langsung maka dari itu teman-teman yang baru saja mampir atau baru saja menemukan channel ini bisa bantu subscribe-nya ya. Nah, saya rasa kalau untuk pemula ini sangat bermanfaat, tapi tidak berlaku buat master menurut saya. Master pasti tidak butuh dengan video-video saya. Dan untuk teman-teman yang tidak suka dengan video saya bisa dislike ya. Dan untuk teman-teman yang merasa ini bermanfaat, saya juga tidak maksa untuk like video saya. Saya di sini cuma ingin berbagi apa pengalaman yang saya dapat. Tadi sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, budidaya lele di kolam bulat akan lebih cepat masa panennya. Nanti mungkin akan saya jelaskan di ilustrasi kolam bulat. Soalnya saya tidak ada kolam bulat di sini. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting teman-teman paham bagaimana sistemnya dan cara pembuatannya nanti akan saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa isi video saya. Langsung lanjut ke pembahasan pada intinya ya. Nah, langsung pada inti pembahasan ya. Yang akan saya bahas di sini adalah tadi sesuai apa yang saya bilang di awal. Berbahagialah kalian yang punya kolam bulat. Di sini akan saya beritahu sistem bagaimana cara 50 hari bisa panen. Dan ini sistem yang baru saya temui ya. Sebelumnya saya mau cerita terlebih dahulu. Pada 50 hari yang lalu saya kirim bibit lele ke petani saya. Ini petani baru saya dan baru pertama kali budidaya lele, dan dia memang benar-benar pemula. Dia punya satu kolam D3. Nah, di sini saya ibaratkan ini sebagai kolam D3-nya ya. Dan yang satu itu kolam D1,5 ini. Ya, teman-teman bayangkan saja lah, ini cuma ilustrasi. Ini kolam D1,5. Yang kolam D1,5 ini dia cuma dibuat untuk media filter. Nah, waktu 50 hari yang lalu saya kirim bibit lele sebanyak 10.000 ekor dimasukkan ke dalam kolam D3. Kolamnya D3, satu kolam ini saja. Dan ini D1 tidak untuk ikan tapi untuk media filter. Dan yang penting paham ya, ini saya buat ya
ya cuman bisa buat gini, yang penting teman-teman paham, nanti bisa diperbaiki di kolam teman-teman. D3 ini petani saya pesen jumlah bibit 10.000 ekor ukuran 57, itu untuk 50 hari yang lalu saya tebar di dalam sini, dan dia diberi air sisa sekitar 20 cm dari atas ini ya, berarti isi airnya sekitar segini, masih sekitar 20 cm dari paling atas kolam itu, dari permukaan kolam. Nah hampir penuh lah, dia disisakan 20 cm. Nah tapi ini filter buat apa dan cara kerjanya seperti apa? Nah di sini kan ada nih, ini saringan, dia berada di tengah-tengah. Ini kolam D3, ini saringannya. Ini kan ada lubang-lubangnya, pinggir-pinggirnya ada lubang-lubangnya. Terus ini ada paralon dari tengah sini, dari sini, dan dia kan penuh. Dia luber lewat sini, lewat atas sini, lalu masuk ke filter. Tapi untuk ketinggian kolam ini sama filter itu lebih tinggi kolamnya, dilebihin sekitar 20 cm dari ini, dari filternya. Ini lebih tinggi sekitar 20 cm. Nah seperti inilah kira-kira. Jadi air yang luber kan ini juga ada airnya, ini pompa air ibaratnya ya. Saya buat menggunakan bluetooth ini pompa air, ini disemburkan ke dalam sini, ke dalam kolam. Nah tapi di sini dia dibuat miring ke sana atau ke sana bebas ya, dibuat miring. Ini keluarnya air miring. Kenapa kok dibuat miring? Karena agar air yang ada dalam kolam sini D3 ini yang ada ikannya, air itu biar berputar. Nah berputar, mau teman-teman hadapkan ke sana juga bisa, ke sini juga bisa, yang penting air itu berputar. Nah disinilah kenapa saya bilang kenapa harus kolam bulat. Kalau kolam kotak dia tidak bisa buat berputar seperti ini, tidak bisa maksimal. Ya bisa tapi kurang maksimal. Tapi kalau kolam bundar seperti ini, dia bisa berputar lebih kencang. Kalau ikan itu di dalamnya apabila air berputar, ikan itu akan terus berenang, muter-muter terus. Dia melawan arus. Kalau arusnya puternya ke sini, ikan itu akan berenang berlawanan arus. Nah dengan seperti itu, dengan ikan yang banyak gerak seperti itu, pertumbuhan dia itu lebih terangsang, lebih cepat untuk pertumbuhannya. Dan ini tadi kan ada airnya, sama-sama ada airnya. Ini kolam D1,5, ada airnya. Ini pompa air disemburkan ke sini, masuk ke dalam kolam D3 yang dibengkokkan ke sini ya, miring ya. Jadi dia muter. Kalau dia penuh otomatis rata-rata segini. Tadi kan ketinggian kolam ini sama ini lebih tinggi yang ini, maka kalau dia penuh ini akan luber. Lubernya itu ke sini, ke media filter ini. Apabila air muter di kolam ini, maka kotoran itu akan mengumpul di tengah, dan yang di tengah ini dia akan disedot oleh sini. Karena gravitasi lebih tinggi ini, maka kalau ini penuh dia akan tumpah ke sini, tumpah. Mudah-mudahan dapat dipahami ya, tumpah. Kalau ini terlalu penuh, dia akan luber ke sini karena ini lebih tinggi, seperti itu. Nah terus ini dia diberi filter, ini medianya cuma kotak seperti ini. Nanti teman-teman bisa akalin pakai apalah, keranjang atau apa, bak sortir atau apa bisa. Ini bawahnya dilubang-lubangin, dilubang-lubangin banyak. Terus dia diberi filter seperti ini. Nah, jadi kotoran ikan itu berada di sini. Dia setiap 3 hari sekali dia cuci filter ini, lalu dikembalikan kembali. Dia cuci, dikembalikan kembali. Nah, seperti ini ya. Dengan cara seperti itu, air akan tetap bersih. Walaupun ya kalau mau ganti air ya juga lebih bagus, mungkin kalau ganti air setengahnya setiap 1 minggu atau berapa, mungkin itu akan lebih bagus. Sistemnya seperti itu.
Dan ini untuk apa Mas? Nah ini adalah fungsinya untuk apabila mau kuras total. Ini dikasih keran di tengah-tengah sini, tinggal buka, nanti air yang ada dalam kolam sini akan habis. Tapi sebelum kuras ini harus dimatikan dulu ya, agar tidak ikut habis air yang ada di filter. Teman-teman paham? Dan ini tidak harus punya 2 kolam. Menurut saya mesin ini kalau teman-teman punya kolam cuma 1 ya, mesin ini masuk ke dalam sini nggak apa-apa, tapi dibuat outnya seperti ini, muter. Yang penting air itu berputar. Kadang teman-teman pernah lihat nggak, apabila lele berada di kolam yang airnya diam, pasti pernah diam di tengah-tengah atau di bawah, di dasar, pasti pernah diam terus. Nah itu justru dia akan lambat tumbuhnya. Dengan cara dia bergerak, pertumbuhan ikan itu akan semakin lebih cepat. Dan setelah saya tebar benih, itu 50 hari kemudian saya ditelepon, Mas saya panen. Nah aku kaget, mosok Mas ukur 57 saiki panen, nggak pernah disortir padahal. Nah ternyata tak samperin ke kolamnya, emang benar-benar panen. Ada yang isi 3, 4, 5, itu sudah banyak. Nah memang banyak. Yang isi 3, 5 itu banyak. Yang banyak lagi ya isi rata-rata 6, 7, 8, 9 itu banyak. Dan itu sudah masuk ke dalam ukuran konsumsi. Saya lihat-lihat ternyata sistemnya seperti itu. Saya terjun di ikan lele tidak sebentar ya lumayan lah. Tapi saya belajar dari orang yang pemula. Jadi lama itu bukan berarti pinter. Itu sudah saya percaya, itu lama bukan berarti pinter. Justru saya malah belajar ke orang yang baru saja terjun di budidaya ikan lele. Dia memang orangnya orang pinter, menurut saya dia orang pinter, walaupun dia pertama kali di ikan lele, baru pemula, baru pertama kali ini pelihara, tapi sistem dia masuk akal juga, dan itu memberikan pelajaran kepada saya. Itu ya apabila saya dapat pengalaman-pengalaman baru seperti ini, akan saya bagikan ke teman-teman semua, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya cuman bisa membuat ilustrasi seperti ini, yang penting saya sudah berusaha untuk membagikan ilmu ini. Dan mungkin ini buat para master ini nggak guna, ilmu apa ini nggak guna. Tapi buat para pemula dan yang membutuhkan, insya Allah ilmu ini dan usaha saya membuat ini bermanfaat buat teman-teman untuk lebih mudah memahami. Dan akan saya ulang lagi, ini kita harus punya, apabila ada lebih dari 2 ya kolam kita, ini yang besar, ini yang kecil. Untuk filter nggak harus besar juga lebih bagus. Ini kolam utama, ini kolam filter. Kita beri pompa air di sini. Ini nanti teman-teman bisa buat rapi, paralon keturun ke sini, terus ditanam di tanah ke atas juga bisa ya. Ini kan cuman ibaratnya saja ya. Yang penting teman-teman paham. Ini pompa air disemburkan ke sini, nanti keluarnya ke sini, nanti air akan muter. Dan apabila ini sudah agak penuh karena ketingginya lebih tinggi ini kolamnya, nanti air akan luber ke sini, dan air yang tengah ini kan akan luber masuk ke sana, lewat sini, luber ke sini, masuk ke filter ini, kotoran akan terjaring di sini, dan nanti air turun dari bawah bak ini lalu akan diputar kembali terus seperti itu. Memang ini 24 jam sih muternya, tapi kalau aerator maksudnya water pump itu akan lebih hemat listrik seperti itu ya. Dan ini untuk kuras total. Saya rasa cukup sekian video dari saya ya, yang bisa saya jelaskan mengenai sistem kali ini. Mudah-mudahan teman-teman paham. Dan yang tidak suka dengan video saya, yang penting saya sudah berusaha untuk membagikan ilmu saya, bisa dislike ya. Untuk yang suka, saya juga tidak memaksa untuk like. Dan niat saya cuma ingin berbagi dan menambah saudara, menambah pengalaman, kita belajar bareng di channel saya ini. Channel ini dibuat khusus untuk pembudidaya ikan lele, untuk peternak lele. Dan yang mau dukung bisa bantu subscribe-nya ya, agar saya bisa selalu berbagi ilmu-ilmu seputar budidaya ikan lele. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.